Salam berjumpa pada pembelajaran matematika dengan topik dimensi 3. Pada pertemuan kedua mengenai dimensi 3 kali ini, kita akan membahas mengenai jarak dalam ruang, ya. Di sini yang kita akan pelajari adalah apa yang dimaksud dengan jarak-jarak itu dan kemudian bagaimana cara menghitungnya, ya. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jarak antara dua titik di dalam ruang. Kita di sini ada jarak antara dua titik adalah panjang garis yang menghubungkan kedua titik itu. Ya, seperti ini titik A, ada titik B, maka panjang garis inilah namanya jarak dari titik A ke titik B, ya, atau yang disebut dengan segmen garis, ya. Oke. Nah, untuk menghitung jarak dua titik ini sering digunakan dua buah metode. Yang pertama, jika koordinat kedua titik ini diketahui, ya, maka jaraknya bisa dihitung dengan cara akar dari selisih x kuadrat tambah selisih y kuadrat tambah selisih z kuadrat, ya, atau dengan cara segitiga, ya. Bisa segitiga siku-siku, segitiga sembarang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, atau dengan trigonometri sederhana, ya, yaitu dengan sin, cos, atau tangen begitu. Oke, tapi tetap saja kita akan menggunakan segitiga, ya. Oke, kita lihat dulu contoh yang pertama ini, ya. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm, hitunglah jarak titik A ke titik tengah diagonal ruang DF, ya. Oke, pertama kali kita akan menggunakan teknik koordinat dulu, ya. Sekarang kita pahami dulu, karena ini ruang, kalau dia bidang kan hanya x, y saja, ya. Nah, kalau ruang dia ada x, y, z. Nah, nanti x ini kita artikan adalah sumbu db atau depan belakang, ya, depan belakang. Kalau y ini adalah kika, kiri kanan, ya. Kalau z ini adalah atas bawah. Oke. Nah, sekarang coba kita gambarkan dulu kubusnya. Begini. Ya, ada ABCD, ya, itu alasnya. Kemudian EFGH atapnya. Oke. Panjang rusuk 4 cm. 4, ya, begitu. Lalu titik A ini mau dihitung jaraknya ke titik tengah diagonal ruang DF, ya. Nah, ini dia dua diagonal ruang DF. Oke. Nah, itu dia. Titik tengahnya itu adalah P. Nah, sekarang kita akan menentukan titik asal, gitu, ya. Di sini saya memilih titik asal adalah titik A. Maka pada titik A itu kita bilang 0,0,0, ya. Artinya ini jadi depan, kalau di depan 0, kalau di kiri 0, kalau di bawah 0. Jadi ini sekarang artinya depan, kiri, bawah, ya. Nah, sekarang titik P ini kan di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah berarti dia maju ke depan setengah. Jadi kalau misalnya panjang rusuknya 4, maju ke depan dia 2, ya. Kemudian dia di tengah kan, bergeser ke kanan 2 dan naik ke atas setengah juga 2. Berarti koordinat ini adalah 2,2,2. Bisa, ya? Artinya dia maju ke depan 2 karena setengahnya dari 4. Kemudian dia ke kanan 2, ya, yang ini, yang tengah ini ke kanan, dan kemudian ke atas dia 2 karena dia persis di tengah-tengah. Bisa? Oke. Sekarang mau kita carilah titik A ini ke titik P ini berapa jaraknya. Maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Selisih x kuadrat tambah selisih y kuadrat tambah selisih z kuadrat. Itu, ya.
Nah, berarti XP dikurang XA 2 kurang 0. YP dikurang YA 2 kurang 0. ZP dikurang ZA 2 dikurang 0. Semuanya 2 dikurang 0. Sehingga 2 dikurang 0 kan 2 ya. Jadi 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Ini jadi 4 tambah 4 tambah 4 ya. Berarti 3 kali 2 pangkat 2. Nah, berarti akarnya adalah, karena di kuadrat bisa diakarkan. Jadi sehingga 2 akar 3 lah panjangnya ya. Oke, ini salah satu teknik berhitungnya. Tadi boleh juga dibuang 4 tambah 4 tambah 4 12. Jadi 12 2 akar 3. Udah hafalan kita itu ya, boleh. Oke, sekarang coba kita gunakan teknik yang kedua, yaitu dengan cara teknik segitiga. Teknik segitiga ini berdasarkan gambar ya. Kita lihat dulu. Nah, tapi kali ini saya tidak meletakkan A di depan kiri. Nah, di sini bukan. Nah, kenapa? Kalau saya letakkan A di depan kiri ini, kemudian ketika saya tarik garis ke P ini, dia seperti berimpitan dengan AD dan DP. Jadi susah ngelihatnya. Jadi saya boleh memutarnya. Jadi saya akan membuat titik A itu ada di ini ya, pojok kanan ya, pojok kanan bawah gitu ya. Nah, di situ sekarang, sehingga nanti E-nya pun ngikut E, F, G, H gitu ya, mengikut dia memutar seperti itu. Oke, jadi DF yang ini, DF. Ini dia DF. Ya, ada titik P di situ. Nah, sehingga kita akan menghitung berapa jarak dari A ke P ini, gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita cari segitiga yang biasa siku-siku kita cari, yang mendukung, yang melibatkan PA ini. Maka karena dia di tengah-tengah, saya tariklah AC ini dan saya tariklah P ke alas AC tadi. Misalnya titik M. Karena dia di tengah-tengah, dia pasti tegak lurus kan? Maka segitiga PMA ini segitiga siku-siku ya. Nah, di mana dia di tengah-tengah, dengan ini panjangnya 4, maka PM panjangnya 2. Oke, sekarang kita tinggal mencari panjang MA ini. Nah, kita udah tahu AC ini kan diagonal sisi, ya. Diagonal sisi panjangnya kalau ini 4 ini 4, dia 4 akar 2 nih dia, ya. Maka MA ini pas di tengah-tengah, berarti setengah daripada AC, yaitu 2 akar 2. Oke. Nah, ini sekarang tinggal nyari PA. Ini tidak saya ajarkan lagi. Kenapa? Karena udah tahu kita bahwa PA itu akar dari MA kuadrat tambah PM kuadrat gitu kan. Hasilnya seperti ini ya, teknik saya menghitungnya. Dan 2 akar 3. Sama jawabannya. Nah, masalah kita adalah bagaimana kita menggambarkan segitiga itu dengan tepat. Nah, di situ ya masalahnya. Oke. Nah, nanti kalau beberapa soal lagi muncul, nanti kita akan terbiasa dengan menggambarkan ini. Oke ya. Karena 90% ya para orang yang biasa berkecimpung di dalam dimensi 3 ini lebih banyak menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya ketika menyelesaikan soal. Oke. Ya, sekarang kita lanjut dulu dengan soal yang kedua ya. Nah, soal yang kedua ini adalah mengenai begini, ini balok kali ini. Pada balok ABCDEFGH dengan panjang rusuk AB 8 cm, BC 6 cm dan AE 9 cm ya. Titik P merupakan titik potong diagonal AC dan BD. Nah, rusuk CG diperpanjang 3 cm, kemudian dari titik P ditarik garis miring sehingga memotong perpanjangan rusuk CG di titik Q. Hitunglah jarak titik P ke titik Q. Ini ya, habis baca kita harus menggambar ini kayaknya lebih biar lebih ngerti gitu ya. Balok. Oke. Jadi AB 8 panjang dia, AI lebih tinggi. Jadi kalau begitu dia agak tinggi ke atas begitu modelnya. Seperti ini ya. Agak tinggi ke atas. Kemudian ini alasnya ABCD ya, kemudian EFGH atasnya. Oke. 8, 6 dan 9. Oke. Dah, sekarang katanya rusuk CG diperpanjang 3 cm. CG diperpanjang 3 cm ya.
Kemudian katanya titik P merupakan titik potong diagonal AC. Oh ini dulu ya, dan BD. Jadi ini AC, BD, titik potongnya adalah ini dia titik P. Oke. Nah kemudian apa katanya? Rusuk CG diperpanjang 3 cm. Ini CG perpanjang 3 cm. Ya itu dia ya. Kemudian dari titik P ditarik garis miring hingga memotong perpanjangan CG di titik Q. Jadi ini titik Q. Ya ini titik Q. Jadi dari sini kemari tarik. Itulah titik Q. Gitu ya. Nah pertanyaannya, hitunglah jarak titik P ke titik Q. Ini dia. Berarti maksudnya berapa panjang PQ. Nah untuk menghitung ini tentu kita pakai segitiga, ini lebih gampang ya. Kenapa? Udah kelihatan nih segitiganya, yaitu QPC. QPC. Sekarang kita mau tahu dulu QPC ini segitiga apa gitu kan? Nah, kalau kita lihat bahwa CG atau CQ ini kan tiang ya. Kemudian ABCD ini kan lantai. Tiang dengan lantai itu tegak lurus kan? Kalau nggak miring-miring lah dia kan. Nah, jadi sehingga otomatis nanti PC ini pun tegak lurus dengan tiang ini gitu. Karena PC ada di lantai. Oke. Sehingga ya, kita lihat dulu bahwa kalau kita lihat AC ini kan sisi miring ya dari segitiga siku-siku ABC. Nah, kalau 8 dengan 6 sisi miringnya 10 ya. Oke, sehingga PC ini 5 cm. Nah, kemudian CQ sudah berapa nih? 3 tambah 9 12. Nah, kalau dia PCQ ini adalah segitiga siku-siku, tentu saja kita tahu 5 12 kan triple Pitagoras. Ya kan? Berapa ini coba? Kalau 5 12 pasti 13. Atau kita pakai rumus ya. PC kuadrat tambah QC kuadrat. Jadi akar 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Jadi ini sama dengan 13 ya. Karena dia 25 tambah 144 169. Akar 169 13. Begitulah cara menghitung jarak dari dua buah titik ya. Bisa pakai koordinat, bisa pakai segitiga ya. Dari dua soal ini segitiga yang kita usahakan segitiga siku-siku. Oke. Ya, sekarang ya, berikutnya kita akan menghitung jarak dari titik ke garis ya. Kita misalkan kita akan menghitung jarak titik A ke garis M ya. Nah, seperti ini. Jarak titik A ke garis M adalah ya jarak antara titik A ke bayangannya pada garis M. Berarti ke AB inilah panjangnya. Ya gitu ya. Jadi boleh kita definisikan begitu, di mana B adalah bayangan titik A pada garis M atau proyeksi. Nah, D atau AB itulah dia jarak titik A ke garis M. Kalau teknik menghitungnya, kita menggunakan teknik seperti ini ya. Kita meletakkan titik ujung ini, kita hubungkan ujung-ujung titik ini ya. Seperti ini. Ya, dan yang ini juga. Ya. Oke, kita hubungkan. Jadi dia menjadi dua buah segitiga siku-siku di kiri, segitiga siku-siku ABC, dan segitiga siku-siku di kanan ABD, gitu ya. Nah, jadi cara menghitungnya adalah bahwa D kuadrat sisi miring kuadrat ini ya, untuk segitiga ABC, D kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat ya. Atau kita pakai yang kanan bahwa D kuadrat sama dengan AD kuadrat ya. AD kuadrat dikurang dengan BD kuadrat gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa keadaan yang istimewa bahwa kalau
dia segitiga sama kaki segitiga ACD-nya seperti ini, ya. Nah, maka waktu kita hitung jaraknya tegak lurus begini, gitu, maka dia akan membagi dua sama besar, alias BC ini setengah CD. Udah, kita bisa meninjau hanya pada segitiga ABC saja, di mana D adalah langsung Pitagoraskan, sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat, selesai, di mana BC-nya setengah CD. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah kalau seandainya segitiga sama sisi, begitu pula ya. Nah, seperti ini juga dia. Jadi kalau kita lihat sisinya sama semua, akibatnya kalau kita tarik pun nanti dia akan jatuh di tengah-tengah seperti ini juga. Bisa ya. Boleh gunakan teknik ini atau dihafal aja bahwa ini kan sama dengan tinggi ya. Sama dengan D ini tinggi daripada segitiga sama sisi. Di mana D itu adalah setengah sisi akar 3, boleh begitu ya. Atau segitiga daripada ACD kita adalah segitiga siku-siku di A, seperti ini ya. Nah, kalau segitiga siku-siku di A saling tegak lurus begini, memang yang paling mudah menghitung D ini pakai luas, bahwa luas segitiga ACD itu bisa setengah alas kali tinggi atau setengah alas kali tinggi, kan sama, sehingga setengahnya bisa mati. Beginilah jadi rumusnya. Nah, menghafalnya begini, sisi yang saling tegak lurus seperti D dengan CD ini, kalau dikalikan dengan sisi yang saling tegak lurus antara AD dengan AC ini, kalau dikalikan sama nilainya, gitu aja ya. Nah, sekarang coba kita lihat beberapa contoh berikut ini ya. Kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 4 desimeter, titik P tengah-tengah EH. Jarak titik P ke garis BG adalah, nah, seperti ini penyelesaiannya. Oke. Nah, di sini ada kubus ya, kubus ABCDEFGH seperti ini ya. Dengan panjang rusuk 4 desimeter, titik P di tengah-tengah EH, tandanya adalah 2 dan 2 ya. Jadi EP panjangnya 2, PH 2 karena panjang rusuknya 4 desimeter. Nah, mau ditanya adalah jarak P ke garis BG. Jadi BG adalah diagonal sisi. Nah, oke. Nanti dia menjadi 4 akar 2 ya. Jadi jarak P ke garis BG ini kan dia jatuh tegak lurus seperti ini ya. Nah, maka untuk menghitungnya ya, kita bilang D lah dia. Itu kita hubungkan PG dengan PB gitu ya. Nah, maka kita bisa keluarkan ini segitiga BPG ini ya, seperti ini ya. Misalnya dia Q ini ya. Nah, dimana BG tadi apa? BG diagonal sisi ya, 4 akar 2. Nah, kemudian kita akan menghitung PG. PG ini adalah diambil dari segitiga siku-siku yang PHG ini ya, dimana PG sisi miringnya, berarti PH kuadrat tambah HG kuadrat diakarkan, bisa ya. Nah, dimana PH 2, HG itu rusuk yaitu 4, berarti 2 pangkat 2 4, kemudian HG kuadrat 4 pangkat 2 16, 4 tambah 16 20, berarti PG akar 20, letak sini. Oke. Nah, kemudian untuk menghitung BP ini kita ambil aja segitiga siku-siku PFB. PFB ya, segitiga. Berarti PB-nya miringnya. Tapi gini, PF berapa? PF sama dengan PG dong, karena sama dibentuk. PF itu 2 dengan 4 PF. Nah, PG juga 2 dengan 4. Berarti sama dia. Berarti kita bisa bilang bahwa PF sama dengan PG sama-sama akar 20. Kenapa? Karena PF mau dipakai untuk mencari PB. PF, FB ya. Jadi seperti ini. Ya, PB sama dengan akar dari PF kuadrat tambah FB kuadrat. PF tadi akar 20 dikuadratkan jadi 20. FB rusuk ya, FB rusuk 4 dikuadratkan 16. 20 tambah 16 36, akar 36 sama dengan 6. Oke ya. Nah, kemudian di sini 6.
Ya, kalau kita perhatikan ini menjadi segitiga sembarang ya. Kalau segitiga sembarang, maka kita terpaksa menghitungnya, ini D-nya. Ya, menghitung D ini adalah dengan cara ini bagi segitiga siku-siku ini. Segitiga siku-siku yang kiri maka D kuadrat. Ya, oh ini kita misalkan X dulu ya. Ini kita misalkan X. Ini berarti kalau ini 4 akar 2, maka di sini panjangnya 4 akar 2 dikurang X. Bisa ya? Nah, maka nanti D kuadrat ini dia miring kuadrat kurang ini kuadrat. Jadi D kuadrat sama dengan 6 kuadrat ya dikurang dengan atau PB kuadrat dikurang dengan BQ kuadrat. Itu nanti kalau yang sama yang di kanan sama dengan PG kuadrat dikurang dengan ya QG kuadrat. Nah, PB adalah 6 kuadrat dikurang dengan ini ya 4 akar 2 dikurang X kuadrat sama dengan ya PG ya adalah akar 20 kuadrat dikurang GQ kuadrat X kuadrat. Oke. Tinggal menguraikan saja. Ini 6 kuadrat 36, ini diuraikan 4 akar 2 kuadrat 2 kali 4 akar 2 kali X min X dikuadratkan. Berarti dia menjadi 36 dikurang 32 ya dari 4 akar 2 kuadrat 8 akar 2 jadi 2 kali 4 8 akar 2 kali X. Jadi ini dia. Min X dikuadratkan positif X kuadrat sama dengan ya 20 dikurang dengan X kuadrat. Oke. Ini X kuadrat dengan X kuadrat bisa mati ya, karena ini kan min X kuadrat, ini min X kuadrat juga mati ya. Lalu min kali min yang 8 akar 2X ini jadi positif 8 akar 2X. Ini 36 kurang 3 2 4, 4 pindah ke 20 sana jadi min 4, 20 kurang 4 sama dengan 16 ya. Oke, kemudian 16 dengan 8 kalau dibagi jadi 2. Maka X-nya adalah 2 per akar 2 yaitu sama dengan akar 2 ya. Oke. Nah, sekarang kita dapat X-nya. Jadi untuk mendapatkan D-nya ini kita pakai yang ini saja ya. Ini D kuadrat akar 20 atau 20 kurang X kuadrat. Berarti D kuadrat sama dengan 20 dikurang X kuadrat 20 dikurang 2. Ya. Berarti D kita adalah akar dari 18. Ya. Oke. Akar 18 itu kan sama dengan 3 akar 2. Ya. Jawaban kita adalah 3 akar 2, dodol ya. Yuk kita lanjutkan. Ya. Selanjutnya adalah ya, kita masuk pada soal yang kedua. Di sini ada tentang kubus ABCDFGH dengan panjang sisi 5. Yang ditanya jarak titik B ke diagonal EG. Ya, pertama kali kita akan menggambarkannya seperti ini. Ya, ini kubusnya. Oke. Dengan panjang rusuk sama dengan 5. Oke. Mana titik B? Ini titik B. Ya. Diagonal EG yang ini. Nah, maka kalau kita lihat EG dengan B ini kan berhadap-hadapan begini ya. Nah, maka kalau seandainya kita tarik HF begitu, maka jarak B ke EG ini kena di perpotongan ini. Gitu. Misalnya kita bilang namanya adalah titik P gitu ya. Nah, oke. Jadi berapa panjang BP itulah jarak daripada B ke EG gitu ya. Untuk mencari panjang BP ini adalah kita hubungkan BE. Kita hubungkan BG. Maka terbentuk segitiga apa ini? EG ya. EG BG EB ini sama-sama diagonal sisi semuanya. Maka segitiga BEG ini adalah segitiga sama sisi, di mana BE sama dengan EG sama BG sama-sama diagonal sisi yaitu 5 akar 2 karena rusuknya 5. Oke. Kalau udah sama sisi ya, maka BP ini adalah tinggi daripada segitiga sama sisi itu ya, yaitu setengah sisi akar 3 BP ini. Nah, sisinya sekarang yang kita pakai 5 akar 2 karena yang segitiga sama sisi yang ini ya BEG. Maka
setengah kali 5 akar 2 kali akar 3. Nah, itulah yang sama dengan 5/2 akar 6. Itu dia jawabannya ya. Nah, sekarang kita lihat memang di pilihan tidak ada ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, ini contoh soal kita yang ketiga. Panjang rusuk kubus ABCDFGH adalah A. Berapa jarak A ke diagonal BH? Nah, kalau kita buat penyelesaiannya seperti ini, kita gambar dulu ya kubusnya. Ini dia ya, A rusuknya. Ya, titik A, ini titik A, ini dia BH. Oke, diagonalnya. Maka jaraknya yang ini. Oke. Nah, dan tegak lurus. Nah, yaitu AP yang mau dihitung. Tentu kita akan buat segitiganya. Segitiga yang terbentuk adalah BAH ya, seperti ini BAH. Nah, sekarang kita mau lihat segitiga BAH ini segitiga apa ya? Kita lihat bahwa ini AB dengan ADHE ini ya. Jadi ada karena AB tegak lurus ADHE. Jadi ini AB tegak lurus ADHE. Kenapa? ADHE ini dinding. Ini garisnya di dinding. Ini pastilah dia ke dinding ini tegak lurus ya, siku-siku, betul? Nah, karena ya AH terletak pada bidang dinding ini ADHE, maka AH tegak lurus dengan AB atau AB tegak lurus AH. Sehingga kalau ini tegak lurus di sini, maka segitiga ABH ini adalah segitiga siku-siku, ya. Nah, kalau udah segitiga siku-siku seperti ini, kita akan ya kita gambarkan ulang di luar ya, seperti ini. Maka HA ini adalah A akar 2 karena dia diagonal sisi. HB ini diagonal ruang, berarti A akar 3 dia. Oke. Nah, ini dia tadi yaitu AP tadi, tegak lurus ya. Nah, maka untuk menghitungnya perkalian sisi yang saling tegak lurus ya, berarti D dikali HB, itu dia tegak lurus, sama dengan perkalian yang tegak lurus ini, yaitu AB dikali dengan AH. Sehingga D sama dengan AB kali AH per HB. Masukkan angkanya ya. AB sama dengan A ya, AH sama dengan A akar 2 dan HB sama dengan A akar 3. Mati A1. Nah, jadi D sama dengan A akar 2 per akar 3 dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Sehingga ini akar 3-nya hilang jadi 3 ya. Jadi A per 3 akar A per 3 akar 6 yaitu B bola. Oke. Ya, kita masuk ke soal yang keempat yang terakhir ini. Diketahui 5 ST ABCD adalah 5 segi 4 beraturan dengan panjang rusuk alas 4 akar 2 cm dan rusuk tegak 5 cm. Hitunglah jarak titik A ke garis CT seperti ini ya. Ini dia ada limas. Gambar limas itu kan segi 4 beraturan, berarti alasnya merupakan persegi. Cuman kita gambarnya berbentuk jajar genjang, padahal ini maksudnya adalah persegi ya, dengan panjang rusuk alas 4 akar 2. Oke. Ini namanya rusuk alas. Jadi ini 4 akar 2, 4 akar 2, 4 akar 2, 4 akar 2. Baru kemudian rusuk tegaknya gini cara menghubungkannya ya, namanya titik T, di mana TA namanya rusuk tegak yaitu 5. Karena dia beraturan berarti TC juga 5, TD juga 5, TB juga 5. Yang mau dihitung jarak A ke TC yang ini. Nah, tegak lurus. Itu dia AQ berarti yang mau dihitung. Nah, cara menghitungnya bisa begini ya. Pertama, kita hitung dulu AC. ABC ini kan segitiga siku-siku. Betul ya, di B ya. Maka AC ini adalah akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat, sama-sama 4 akar 2 kan. Berarti 2AB kuadrat kan sama panjang dia. Berarti 2 kali, jadi AB akar 2, AB-nya 4 akar 2. 4 akar 2 kali akar 2 berarti 4 kali 2 alias AB-nya AC-nya 8. AC-nya dapat 8. Ya, oke. Nah, segitiga ATC yang ini, ATC sama kaki karena TA sama dengan TC, ya. Nah, otomatis kalau kita tarik dari T ke AC tegak lurus, ya.
TP ini, maka pasti jatuh di tengah-tengah ya. TP tegak lurus AC, P di tengah-tengah AC, sehingga AP setengah AC, AP yang ini ya. Berarti kalau misalnya AC tadi 8, maka AP-nya sama dengan 4, di sini 4. Ya. Nah, kalau di sini 4, kan ini kan segitiga ATP ini menjadi segitiga siku-siku di P, betul kan? Nah, kita ingat triple Pitagoras kalau segitiga siku-siku, yaitu 3, 4, 5. Sehingga kalau ini 5, maka 4 ini TP-nya adalah, iya, TP-nya sama dengan 3 ya. Letak 3 di sini. Nah, apa gunanya ini? Begini, ya. Karena ada garis-garis yang saling tegak lurus, AC tegak lurus TP, kemudian TC tegak lurus AQ, maka kita bisa pakai prinsip luas segitiga, yaitu perkalian garis yang saling tegak lurus sama. Mana yang saling tegak lurus itu? AQ dengan TC. Ya, TP dengan AC. Nah, kalau dikalikan sama dia itu ya. Nah, baru kita masukkan angka. TC-nya 5, AQ-nya yang dicari. TP-nya sama dengan 3, AC-nya 8 tadi kan? Ya, AC 8, paham ya? Nah, berarti AQ-nya 3 kali 8 24, berarti 24/5. Ya, 24/5 jawabannya D, dodol. Oke ya. Demikian ya.